Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kuliah subuh Dr. Ridho Rahmadi di sela-sela kunjungannya ke Sumatera Barat di Masjid Baitul Jalal Bukit Tinggi 17 September tahun 2023. Ia menegaskan besarnya tantangan di era digital saat ini dan pentingnya kebijakan pemerintah. Jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin langsung saja melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Amin Rais. Dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, jadi saat ini kita masuk ke dalam kehidupan yang mungkin tidak kita bayangkan 5-10 tahun yang lalu. Jadi ada kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak hanya memajukan zaman, tapi ada percepatan yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Jadi digitalisasi saat ini membuat hidup kita betul satu sisi semakin mudah, semakin cepat. Untuk komunikasi itu bisa saat ini juga kita menghubungi saudara, anak kita di belahan Indonesia yang lain dalam waktu yang seakan-akan kita dalam ruangan yang sama. Jadi jarak dan waktu seperti bisa dilipat-lipat karena kemajuan internet dan segala macam. Tapi di saat yang bersamaan, sebagaimana tadi ayat dibacakan Bapak, digitalisasi juga kemudian membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kehidupan yang semakin menuju materialisme, sangat duniawi. Orang pamer apa yang dia punyai, bahkan yang tidak dia punyai seakan-akan punya, itu semakin luar biasa, terutama anak-anak muda kita. Bahkan yang lebih jauh lagi, manusia yang dengan segala macam kemuliaan penciptaannya itu di dunia digital itu seakan-akan menjadi objek, komoditas, menjadi barang dagangan. Jadi satu hal ya, bagaimana kita lihat di dunia digital itu belum ada yang mengatur, belum ada aturan, belum ada norma-normanya sebagaimana kita hidup di dunia nyata ini. Padahal 216 juta penduduk Indonesia itu, termasuk sebagian besar kita di sini, terutama anak-anak muda kita, itu setiap hari hidup di dunia digital atau di internet, maksud saya digital ini. Itu panjangnya 7 jam 42 menit. Artinya sebagian besar dari waktu produktif dalam satu hari. 217 juta, 216, 217, 79%. Dan semuanya sebagian besar mengakses lewat handphone atau ponsel. Nah, di dunia digital ini yang begitu intens kita bermigrasi setiap hari. Karena belum ada aturan, belum ada yang mengatur, maka konten-konten seperti yang tadi disebutkan Bapak, yang material, yang duniawi, yang pamer, yang hampir-hampir nggak ada gunanya, hanya ketawa TV, itu menjadi hal yang dinikmati. Kalau kita lihat di YouTube, hal-hal yang lucu semacam itu, yang tidak penting, itu justru banyak sekali viewernya, banyak sekali ditonton. Bahkan mungkin Bapak Ibu belum tahu, ini anak-anak muda sering tahu, sering lihat juga mungkin. Ada video yang judulnya tidak ngapa-ngapain selama 1 jam. Direkam itu ya orangnya diam saja. Itu ditonton ratusan ribu bahkan lebih. Ada yang lebih lagi nanti 6 jam, 7 jam, semakin dilihat. Jadi ayat tadi semakin mewujud dalam era digitalisasi ini. Belum lagi kita berbicara pornografi di lewat website. Dari data tahun 2017, anak-anak Indonesia terpapar pornografi itu dalam usia yang sangat mencengangkan. 11 tahun, 90% kasusnya. 11 tahun berarti masih SD sudah terpapar pornografi. Lewat website, zaman sekarang lewat game online, lewat komik dan segala macam. Pornografi ini setelah diteliti itu merusak otak. Jadi dia ketika menonton pornografi memproduksi dopamin misalnya.
yang membuat bahagia, yang membuat senang dan segala macam itu banyak sekali di otak itu, ya hormonnya itu banjir bahkan istilahnya. Tapi kemudian reaksi otak kita, tubuh kita setelah menonton itu adalah mengurangi produksi dopamin tadi. Padahal kalau dopamin itu berkurang, maka tubuh kita menjadi stres. Kalau stres ingin kembali lagi menonton. Itulah kecanduannya. Jadi ini memperoleh lingkaran setan. Lebih jauh lagi, ternyata hasil penelitian di Australia itu pornografi itu yang main di sana itu yang menjadi objek itu di film-filmnya itu adalah korban perdagangan manusia yang diculik dan segala macam. Jadi kalau sampai anak muda itu mengakses, artinya juga berkontribusi terhadap penghancuran kemanusiaan tadi. Itu bisa jadi adik kita, mbak kita, kakak kita, ya, anak kita, ibu seseorang, dan lain sebagainya. Belum lagi kita berbicara LGBT. Karena tidak ada yang mengatur dunia digital, padahal setengah hari lebih kita, khususnya anak-anak muda kita, natif digital, lahir dalam era digital, 2000 ke atas itu sudah era digitalisasi. Itu tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Maka sekarang kita lihat indikatornya itu yang kuat adalah bagaimana bahasa anak-anak kita, terutama di perkotaan. Saya sepulang belajar dari Belanda itu 2018-2019, mahasiswa melewati saya dengan berkata dalam situasi bercanda, mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata anjir. Anjir itu dalam suasana yang gembira menceritakan anjir itu. Saya sampai menoleh gitu. 6 tahun yang lalu sebelum saya berangkat studi belum ada kata-kata itu. Ini satu indikasi saja bila di antara banyak indikasi ada dekadensi moral, kehilangan moral karena kehidupan digital tidak ada yang mengatur. Yang pertama. Ya. Nah yang kedua, karena tidak ada yang mengatur, bahayanya adalah akan datang orang yang berusaha mengatur, kekuasaannya berusaha mengatur. Inilah yang belum atau tidak terfikirkan oleh sebagian besar dari kita, terutama pemerintah. Jadi ada pihak-pihak yang jika dia ingin ya, itu bisa berbuat atau bisa menguasai dunia digital Indonesia. Siapa mereka? Yang punya dunia digitalnya, yang punya jejaring digitalnya, infrastruktur digitalnya, aplikasinya, perangkat kerasnya, HP-nya. Karena kita hidup di dunia digital melalui pintu-pintu tersebut. Internet di Indonesia, siapa jejaring yang punya? Sebagian Indonesia, sebagian milik China. Sebagian milik China. Sekarang ini yang dibangun, bahkan yang bangun ya, banyak itu dari China, lewat perusahaan Huawei dan segala macam. Kemudian aplikasi-aplikasi tadi yang kita pakai, terutama anak-anak muda itu, bukan produk Indonesia, produk asing baik Barat maupun China, produk-produk kapitalis, yang mereka tidak peduli dengan harga manusia, dengan martabat manusia tidak peduli. Justru manusia adalah komoditas, barang yang harus diiklankan. Yang berbahaya jika pihak-pihak ini, bayangkan ya, kalau mereka ini kemudian berniat jahat terhadap Indonesia, contohnya mereka ingin menghentikan layanannya di Indonesia saat ini juga, bayangkan apa yang terjadi. WhatsApp dimatikan, WhatsApp punya orang Barat. Instagram dimatikan, Instagram punya orang Barat. Aplikasi apa lagi anak-anak muda kita atau Bapak Ibu untuk belanja online dimatikan? Apa yang terjadi? Ekonomi Indonesia kalau dimatikan hari ini, mungkin 1 jam lagi lumpuh. Komunikasi Indonesia mungkin lumpuh. Dan ini 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan, digitalisasi Indonesia semakin mengakar. Tidak hanya di dunia komunikasi, tidak hanya dunia pendidikan, kesehatan, segala macam, semakin ke sana akan semakin mengakar. Kita akan semakin terasosiasi dengan digitalisasi. Nah, sekarang sejauh mana yang terjadi di Indonesia? Infrastruktur, setelah saya baca datanya, gitu ya, yang terakhir laporan dari salah satu
LSM gitu ya, itu ternyata memang benar-benar infrastruktur digital yang terbangun di Indonesia itu kebanyakan sebagian besar dari China. Pemiliknya China. Tidak hanya jalur internet yang ada di darat dan juga di bawah laut, tapi juga pusat-pusat data. Nah ini kedua yang sama berbahaya, bahkan lebih berbahaya. Data itu yang mereka inginkan dari kita. Selain mereka tadi menguasai jalan-jalannya, mereka juga ingin menguasai data dari kita. Data dari para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dari mana mereka mengambilnya? Dari HP yang kita pakai, dari belanja online yang kita lakukan, dari chatting yang kita lakukan, aktivitas berbagai macam itu semua bisa dibaca melalui HP. Mereka curi, mereka kembalikan ke China sana. Jadi 2 ponsel, 2 handphone cerdas, ya, 2 smartphone dari China yang merajai pasar Indonesia itu sudah ditemukan. Ternyata ini menemukan berdasarkan penelitian yang ada di universitas di Skotlandia sana, University of Edinburgh. Itu menemukan bahwa mereka ternyata mencuri data, mengirimkan kembali ke China sana. Apa yang bisa dilakukan dengan data? Nah ini kebetulan keilmuan yang saya pelajari 6-7 tahun terakhir. Dengan data itu kita bisa, saya tanpa melihat Bapak Ibu semua, tapi saya kumpulkan data pemakaian HP setiap Bapak Ibu semua. Saya tanpa melihat gitu, saya kemudian bisa mendapat profil utuh, detail A sampai Z setiap orang dari kita ini yang ada di masjid ini. Saya tahu Bapak Ibu, mulai dari nama segala macam, makanan apa yang disukai, kecenderungannya terhadap ini dan itu seperti apa. Kalau semua yang dari kita ini kemudian sudah diketahui, sudah dipelajari, nanti lebih jauh bisa dikendalikan oleh China, pertanyaannya kita ini terjajah atau merdeka? Dunia digital bukan dunia kedua kita, dunia sehari-hari kita 7 jam 42 menit. Kita hidup di dunia digital 7 jam 42 menit, itu dunia sehari-hari kita, bagian dari dunia nyata kita. Dia tidak jauh, dia hari-hari kita. Dalam kajian subuh ini ada yang merekam dan segala macam, semua dunia digital juga. Nah ini belum terlambat untuk kita antisipasi. Yang pertama tentu kita harapkan yang punya otoritas, yang punya kekuasaan. Kalau Kominfo itu benar pikirannya, maka ini semua bisa minimal mungkin 70-80% masalah bisa diselesaikan dalam waktu segera. Pornografi itu kalau mau diselesaikan, ya, itu cepat, tidak perlu beli mesin 200 miliar seperti Kominfo untuk katanya mengejar-ngejar konten negatif. Tapi mengejar saja di mana letaknya, ketahuan, tapi tidak diblokir, sama saja. 200 miliar lebih kita bangun masjid 199 miliar, 1 miliar untuk beli alat. Ya, sekarang kemudian mereka mengajukan 1 triliun. Saya nggak tahu kelanjutannya, karena menterinya sudah ditangkap. Kasus BTS, kasus jejaring infrastruktur digital untuk internet, yang itu pun dibangun oleh China, masih dikorupsi. Luar biasa. Padahal itu Kominfo di era digitalisasi harusnya menjadi panglimanya untuk membangun kemerdekaan Indonesia di dunia digital, supaya Indonesia itu aman, Indonesia itu merdeka, berdaulat datanya, tidak dicuri, terlindungi warganya, masyarakatnya. Ya. Jadi harusnya pemerintah yang sekarang bergerak cepat. Banyak cara-cara mudah yang sama sekali tidak mahal untuk menghentikan pornografi, sensor-sensor konten negatif, baik di YouTube dan segala macam. Kita semua punya kuasa konten yang ada di dalam negeri kita, walaupun di platform YouTube yang mana ini boleh, yang mana ini tidak, itu punya kuasa. Pertanyaannya sekarang tidak ada goodwill, tidak ada keinginan, atau bahkan pemerintah mungkin tidak paham apa yang harus dilakukan. Yang kedua tentu kita harapkan ini merubahnya sekali lagi paling efektif lewat undang-undang, ya lewat regulasi-regulasi. Saat ini regulasi yang mengatur kehidupan digital kita masih terpecah-pecah dan terbatas. Salah satunya UU ITE yang sering disalahgunakan malah. Ya, kita tahu tokoh-tokoh pembela ulama, tokoh-tokoh umat Islam
itu beberapa ditangkap justru karena pasal-pasal UU ITE, pasal-pasal karet yang ditarik, yang seharusnya bukan untuk perumpamannya dipakai untuk menangkap orang-orang yang membela Islam. UU ITE, ada lagi UU untuk perlindungan data, UU untuk transaksi elektronik dan segala macam, masih bersebaran. Harusnya itu jadi satu undang-undang untuk mengatur kedaulatan digital di negeri Indonesia ini, sehingga semuanya utuh. Jangan mengakses internet perlu kita atur. Informasi yang lalu lalang lewat Indonesia ini harus kita atur, mana yang boleh, mana yang tidak, sehingga kita, khususnya generasi muda kita itu selamat, yang artinya juga kita menyelamatkan Indonesia. Jadi di tengah hiruk pikuk ini kita tahun pemilu, yang menuju pemilu 2024 dan segala macam, ini harus menjadi kesadaran yang bangun di setiap pikiran anak bangsa Indonesia, bahwa dunia digital kita ini harus segera kita amankan, harus kita beri pagar, beri benteng, sehingga terbangun kemerdekaannya, terbangun kedaulatannya. Karena dunia digital ini speednya, kecepatannya itu berbeda dengan barangkali yang kita lihat di dunia nyata ini. Sangat cepat perkembangannya. Anak saya umurnya 1 tahun 3 bulan itu melihat monitor, itu anak saya ketiga, melihat monitor itu ditekan-tekan. Beda zaman saya dulu atau zaman bapak ibu, melihat monitor ya agak jauh kita lihatnya. Sekarang anak 1 tahun 3 bulan melihat monitor ditekan-tekan. Ini generasi digital sekali. Monitor itu ada sesuatu yang perangkat yang bisa disentuh dan segala. Ya, mungkin ini kiranya sedikit pengantar pada subuh kali ini. Mari kita bangun kesadaran ini, terutama di anak-anak muda kita, sembari menunggu proses politik tadi, perjuangan politik dan juga dari pemerintah. Tentu kita bisa mulai membangun kesadaran digital yang santun, yang beradab dari kehidupan keluarga kita. Kita ingatkan diri kita, terutama anak-anak kita, supaya lebih hati-hati, bijak, jangan terlalu lama akses, itu intinya. Yang akses yang penting-penting saja. Sebagai penutup, kemarin saya baca dalam perjalanan padat ke Bukit Tinggi itu, di Swedia sana, di Eropa Barat sana justru ada tren baru, ada kesadaran baru, mirip yang barusan kita sampaikan. Mereka mulai kembali lagi ke buku, ke alat tulis. Bahkan di Swedia mulai tahun ajaran ini untuk SD dilarang untuk menggunakan iPad, tablet dan segala macam. Mereka melakukan digitalisasi pelan-pelan karena mulai merasakan efek negatif dari digitalisasi ini yang menjadikan kita semakin materialistik, menjadikan kita semakin menyukai hal-hal yang tidak penting, yang ketawa TV, yang pamer-pameran sebagaimana ayat-ayat yang disampaikan Pak Amin Rais tadi. Karena demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lokomotif Project dari Bukit Tinggi Kota Perjuangan melaporkan wassalam.